Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Rehan Andika Putra dari Rekayasa Pertanian, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung. Kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Kuantifikasi Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Serai Wangi Andropogonardus pada lahan pasca tambang batubara dengan naungan sengon atau Paraserianthes falcataria. Berangkat dari latar belakang tambang batubara di Indonesia, batubara ini sendiri merupakan sumber energi primer, terutama untuk produksi listrik, dan juga hal ini menyebabkan Indonesia harus memproduksi batubara ini lebih banyak, sekitar 648,87 juta ton per tahun pada tahun 2022, dan ini akan menyebabkan banyak perusahaan-perusahaan untuk berlomba-lomba untuk memproduksi batubara sebanyak-banyaknya dengan cara open pit mining. Hal ini tentunya akan memicu kerusakan dan juga penurunan kualitas lahan yang selanjutnya dibutuhkan kegiatan reklamasi pada lahan pasca tambang ini untuk memperbaiki daripada kualitas lahan tersebut. Dan melalui Peraturan Menteri SDM Nomor 7 Tahun 2014 ini mengenai kegiatan revegetasi di lahan pasca tambang, ini meliputi penanaman berbagai komoditas seperti tanaman penutup atau cover crop, tanaman cepat tumbuh atau fast growing, serta tanaman lokal atau tanaman ekonomis. Dan harapannya untuk dengan adanya kegiatan reklamasi ini dapat menambah manfaat untuk masyarakat sekitar. Serai wangi dapat menjadi alternatif pilihan untuk tanaman yang akan dibudidayakan karena serai wangi merupakan tanaman ekonomis, penghasil minyak asli, dan juga tahan terhadap berbagai kondisi lingkungan. Tanaman serai wangi ini memiliki banyak manfaat, diantaranya adalah produk-produk rumah tangga dan juga produk-produk turunan lainnya. Dari latar belakang masalah yang ada, didapatkanlah rumusan masalah yang selanjutnya kami dapatkan tujuan, yaitu menganalisis perbedaan pertumbuhan, hasil biomasa, dan juga mendeskripsikan kualitas minyak atsiri serai wangi Symbopogonardus di lahan pasca tambang dengan naungan sengon Paraserianthes falcataria. Untuk penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai Desember 2022 di Klubir Mine Operation PT Pesona Khatulistiwa Nusantara di Desa Klubir di Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Berikut merupakan sketsa dan spesifikasi petak dalam plot yang kami buat untuk penelitian. Untuk SOP budidaya serai wangi ini, kami menggunakan SOP dari Balitro atau Badan Penelitian Tanaman Rempah dan Obat. Untuk teknik pengambilan sampel, kami menggunakan metode simple random sampling atau SRS dengan jumlah tanaman sampel untuk pertumbuhan dan biomasa ini 5 sampel, dan juga untuk uji kualitas minyak atsiri ini 7 sampel per petak. Untuk teknis pengambilan data, di sini kami mengambil data pertumbuhan, biomasa, dan juga kualitas tanah. Serta untuk teknis analisis data, kami menggunakan uji ANOVA EKARA. Selanjutnya kita masuk kepada hasil dan pembahasan. Untuk parameter pertumbuhan tinggi tanaman, ini didapatkan varietas Citrona 1 agribun atau V1 ini memiliki pertumbuhan tinggi tanaman yang paling baik. Dan setelah dilakukan uji ANOVA, ini hasilnya tidak berbeda nyata untuk setiap perlakuan. Dan untuk pengaruh daripada pertumbuhan tinggi tanaman ini lebih dipengaruhi oleh pada kondisi lingkungan dan juga kondisi daripada nutrisi yang terkandung pada tanah. Dan untuk sebagai pendukung untuk pada tanah multisol ini menggunakan varietas S1, S2, dan SW1 ini menunjukkan bahwa varietas Citrona 1 agribun ini memang memiliki tinggi tanaman yang paling tinggi. Selanjutnya untuk parameter pertumbuhan lebar daun ini didapatkan varietas serai wangi 1 atau V3 memiliki pertumbuhan lebar daun yang paling tinggi, dan setelah dilakukan hasil uji ANOVA memang varietas pertama ini menunjukkan hasil yang berbeda nyata terhadap perlakuan lain, sedangkan V2 dan V3 menunjukkan hasil tidak berbeda nyata dan dilakukan uji lanjutan 2K. Dan untuk pertumbuhan lebar daun ini banyak dipengaruhi oleh ketersediaan unsur nitrogen yang mempengaruhi pertumbuhan daun, jumlah daun, warna daun, dan juga pertumbuhan akar, dan juga dipengaruhi oleh naungan karena adanya faktor cahaya. Dan ini didukung juga oleh penelitian dari Suroso tahun 2018 ini memang dari rata-rata yang didapatkan 1,69 cm ini termasuk normal pertumbuhannya, jadi tidak ada pengaruh yang cukup signifikan daripada kegiatan tambang terhadap pertumbuhan lebar daun serai wangi. Untuk parameter pertumbuhan pada jumlah anakan ini didapatkan varietas Citrona 1 agribun atau V1 sebanyak 21 anakan ini memiliki hasil yang paling tinggi, dan setelah dilakukan hasil uji ANOVA-nya ini menunjukkan bahwa hasil berbeda nyata terhadap perlakuan lain untuk V1 dan juga untuk V2 dan V3 menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata. Dan untuk jumlah anakan ini banyak dipengaruhi oleh ketersediaan unsur, terutama unsur fosfor dan kalium, dan memang untuk jumlah rata-rata anakan pada tanaman serai wangi yang tumbuh optimal ini
harusnya berkisar di antara 73, 67 hingga 36 anakan untuk setiap varietasnya. Namun di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa jumlah anakan ini belum tumbuh optimal. Di antaranya karena untuk pemanenan serai wangi pada penelitian ini dilakukan pada 4 bulan pertama, sedangkan untuk optimalnya itu harusnya 6 bulan pertama. Parameter persebaran akar pada lapisan tanah ini diperoleh hasil serai wangi 1 memiliki persebaran akar yang paling baik. Berikut merupakan dokumentasi pertumbuhan tanaman serai wangi naungan sengon dari pengamatan 1 hingga pengamatan 8 ini dalam 8 minggu pertama. Untuk parameter hasil biomasa ini didapatkan varietas serai wangi 1 atau V3 ini memiliki hasil yang paling tinggi, dan ini juga didukung oleh penelitian Danata yang menunjukkan bahwa varietas serai wangi 1 memang memiliki hasil biomasa tertinggi. Dan untuk hasil uji ANOVA-nya ini tidak berbeda nyata untuk pada setiap perlakuan, dan untuk hasil biomasa ini banyak dipengaruhi oleh unsur nutrisi pada tanah. Selanjutnya untuk parameter kadar air biomasa ini, varietas serai wangi 1 memiliki kadar air biomasa tertinggi, dan juga ini didukung oleh varietas serai wangi 1 memiliki presentasi kadar air tertinggi pada berbagai naungan, ini di penelitiannya Danata. Dan untuk hasil uji ANOVA-nya ini tidak berbeda nyata untuk setiap perlakuan. Namun jika dipisahkan antara bagian-bagian tanaman, ini pada bagian batang ini terdapat perbedaan yang nyata pada hasil uji ANOVA-nya, dan itu untuk varietas Citrona 2 Agribun dan juga serai wangi 1. Selanjutnya didapatkan nisbah tajuk akar tanaman tertinggi ini pada varietas serai wangi 1. Selanjutnya pada parameter rendemen minyak katsir ini didapatkan hasil rendemen tertinggi pada varietas Citrona 1 Agribun senilai 1% yang dinilai masih kurang optimal. Merupakan parameter pendukung dari kualitas tanah. Nah, ini merupakan dampak dari penanaman serai wangi terhadap tanah, dan juga ini merupakan faktor lingkungan dari tanaman naungan. Ini merupakan faktor mikroklimat, dan terakhir, sebagai kesimpulannya, pada usia 12 minggu setelah tanam, diperoleh nilai rata-rata tinggi tanaman tertinggi pada serai wangi Citrona 1 Agribun senilai 143,91 cm dengan respon yang sama pada setiap perlakuan. Didapatkan juga respon yang berbeda pada varietas Citrona 1 Agribun terhadap parameter lebar daun dan jumlah anakan tanaman. Dan untuk nilai rata-rata lebar daun tertinggi diperoleh varietas serai wangi 1 senilai 1,69 cm. Dan untuk nilai rata-rata jumlah anakan terbanyak diperoleh pada varietas Citrona 1 Agribun sebanyak 21 anakan. Nah, selanjutnya untuk hasil biomasa tanaman ini memiliki respon yang tidak berbeda nyata pada setiap perlakuan dengan hasil rata-rata biomasa tertinggi pada varietas serai wangi 1 sebesar 216,467 gram. Dan untuk hasil nilai rendemen minyak katsir tertinggi ini diperoleh pada varietas Citrona 1 Agribun sebesar 1%. Nah, demikian presentasi saya terhadap penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.